KMB, Konferensi Meja Bundar. KMB, Konferensi Meja Bundar, menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Latar belakang KMB. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Perjanjian Negara-Jati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Royan pada 1949. Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Royan. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB. Ketua Muhammad Hatta. Anggotanya 1. Mr. Muhammad Royan. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo. Yang ketiga, Dr. Johannes Limena. Yang keempat, Mr. Ali Sastromitjojo. Yang kelima, Mr. Suyono Hadinoto. Yang keenam, Dr. Sumitro Dijo Hadikusumo. Yang ketujuh, Mr. Abdul Karim Riko Dikdo. Yang kedelapan, Kolonel TB Simantumpang. Yang kesembilan, Dr. Muwardi. Dan beginilah bentuk-bentuk video KMB berlangsung pada saat itu. Dan inilah serta pahlawan yang ikut dalam KMB. Peserta yang menghadiri KMB antara lain di Indonesia Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Royan, Profesor Dr. Supomo, di BFO Sultan Hamid II, Belanda Mr. Van Merseten, UNC Schutzlui. Hasil Konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat, bisa disingkat dengan RIS, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pembentukan Uni Belanda RIS secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS untuk periode 1949 sampai 1950, serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Yang keempat, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa konvoi akan diserahkan ke RIS. Yang kelima, tentara Kinil dibubarkan dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Yang keenam, masalah Irian Barat yang tidak dimasukkan ke dalam RIS karena masih dikuasai oleh Belanda hingga sampai dilakukannya perundingan lebih lanjut. Yang ketujuh, pemerintahan Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sekitar 4,3 miliar gulden. Oke, selanjutnya penyerahan kedaulatan RI setelah KMB dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di 2 tempat, yakni di Jakarta, Indonesia, dan Amsterdam,
Belanda pada 27 Desember 1949. Pada 23 Desember 1949, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda terjadi di ruang tahta Amsterdam. Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, dan Mr. AMJA Salson. Di Jakarta, naskah penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Indonesia dan AHJ Lubavitch sebagai wakil dari Belanda. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. RIS dianggap sebagai produk rekayasa Van Mock yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide and impera. Setelah melalui perjuangan diplomasi, deklarasi Juanda, deklarasi untuk mewujudkan batas wilayah laut sekitar, NKRI yang bersatu dan berdaulat, dapat ditetapkan dalam konferensi Laut PBB ketiga pada 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. KMB dapat diartikan sebagai perjuangan bangsa Indonesia melalui perundingan. Hal tersebut mencerminkan budaya bangsa dalam ideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Musyawarah mufakat dan konferensi meja bundar juga sekaligus membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang cinta damai. Setelah melalui pembahasan yang berlarut-laruti, pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan konferensi meja bundar. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya. Pada tanggal 30 Desember 1949 merupakan salah satu keputusan pokok KMB. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dari kelompok kami, sukses sejarah.